kabar pemirsa semuanya? Senang sekali kembali menjumpai Anda di Anjang Sana. Ngobrol santai, ngobrol asik seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini bersama dengan saya Bella Arin kembali mengajak pemirsa semuanya untuk boleh ngobrol bareng. Kali ini kita di Raintree Boutique Villa and Gallery Yogyakarta. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita masih bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Berbagai macam upaya terus dilakukan berbagai pihak untuk dapat melakukan upaya penanganan, salah satunya dengan upaya percepatan vaksinasi. Dan kabar baiknya, Yogyakarta khususnya dikabarkan telah mampu mencapai dari jumlah target vaksinasi di masyarakat Yogyakarta. Dan tentunya berharap dengan adanya tercapainya target tersebut, Yogyakarta bisa kembali meningkatkan geliat pariwisata. Termasuk kalau kita lihat saat ini dengan adanya penurunan level PPKM, ini juga menjadi angin segar untuk kita boleh kembali bersama-sama meningkatkan geliat pariwisata. Terlebih dengan adanya regulasi dari pemerintah pusat yang juga mengizinkan adanya penyelenggaraan kegiatan event dalam skala besar, rasanya ini menjadi salah satu angin segar bagi masyarakat di Yogyakarta. Tapi tentunya kesehatan menjadi faktor utama untuk dapat terus diperhatikan. Protokol kesehatan menjadi kunci dari terselenggaranya kegiatan kepariwisataan di Yogyakarta. Nah, kira-kira seperti apakah pemerintah dan juga pastinya para pelaku sektor ekonomi pariwisata melakukan strategi untuk bisa beradaptasi dengan adanya regulasi PPKM kali ini, termasuk juga bersiap menyambut wisatawan yang kembali berkunjung ke Yogyakarta. Kami akan mengajak pemirsa untuk berbincang bersama dengan ketiga narasumber kita. Telah hadir bersama saya di sini beliau Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GPDIY), ada Bapak Bobi Ardianto. Pak Bobi, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat selalu, semangat pastinya Pak Bobi. Kuncinya semangat juga ya Pak ya. Terima kasih Pak Bobi. Dan juga saya ingin menyapa terlebih dahulu telah bergabung bersama kami di sini beliau anggota Komisi B DPR DIY, ada Bapak Aslam Ridlo. Pak Aslam, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat bareng, semangat. Tetap semangat. Baik Bapak, terima kasih untuk semangatnya kali ini. Dan juga saya ingin menyapa telah bergabung bersama kami di sini beliau Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Kurniawan. Pak Wawan, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik dan sehat. Semangat juga pastinya Pak? Harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Nah pemirsa, seperti yang kita sudah sampaikan tadi, bagaimanakah kira-kira reaktivasi pariwisata di DIY pasca pelonggaran PPKM yang mungkin kalau boleh kita bilang menjadi dilema ya. Kesehatan masih menjadi perhatian utama, tapi juga tentunya pariwisata harus kembali menunjukkan geliatnya. Saya akan mengawali obrolan kali ini ke Pak Bobi terlebih dahulu. Bapak, kalau kita lihat kemarin beberapa waktu terakhir Jogja sudah mulai ramai ya Pak ya. Dengan adanya penurunan level PPKM, kemudian juga dengan adanya kelonggaran regulasi, ini sudah mengundang kembali wisatawan untuk boleh berkunjung ke Jogja. Namun juga ini bisa dibilang dilema ya Pak ya. Bagaimana dengan faktor kesehatannya? Takutnya ada kelonjakan lagi. Bagaimana Pak Bobi melihat kondisi ini? Ya, tentunya yang pertama pasti kami menyambut baik pergerakan positif di pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta ini. Tentunya ini menjadi angin segar buat teman-teman industri. Artinya dari sekian lama pergerakan yang cukup negatif ini sudah terdorong ke positif. Saya pikir ini menjadi satu hal yang luar biasa. Yang kedua tentunya bagaimana biar tren positif ini bisa kita pertahankan dengan baik tanpa memberikan satu efek negatif ke sisi kesehatan. Ya. Tentunya ini kembali bagaimana ketegasan regulasi dan implementasinya. Disinilah kita butuhkan bagaimana nanti pihak government dari sisi monitoring dan evaluasinya. Karena kejelasan regulasilah yang akan bisa melindungi dan menyelamatkan kita semuanya dari hal yang nanti berpengaruh di sisi kesehatan. Dan kami juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, bahwa sisi vaksin sudah melampaui target. Tentunya ini menjadi satu rasa percaya diri buat kita penyelenggara usaha pariwisata di Yogyakarta, dan tentunya menjadi satu selling point buat market, buat pasar gitu ya, bahwa semua stakeholder di Yogyakarta sudah siap gitu ya, karena kita sudah melampaui target dari sisi vaksin.
Yang kedua juga dari sisi regulasi peduli lindungi, teman-teman di industri juga sudah melakukan dan men-setup itu sehingga itu menjadi bagian dari operasional kita gitu ya. Yang kita harapkan juga nantinya di samping dari sisi industri, destinasi juga akan segera bisa mendapatkan itu. Yang ketiga juga sisi sertifikasi CSE juga ini yang menjadi satu bagian dari persyaratannya nantinya juga kita selalu akan penuhi itu dan sekali lagi memberikan kepercayaan diri buat wisatawan dan kita sendiri. Sehingga interaksi yang dilakukan dalam kepariwisataan ini benar-benar saling melindungi, ini yang kita harapkan. Dan beberapa kejadian yang mungkin kita bisa belajar apa yang terjadi di Jepang dan apa yang terjadi di Singapura itu bisa menjadi satu pelajaran berharga buat kita. Jangan sampai ada gelombang ketiga untuk yang terjadi di kita. Dan ini butuh sinergi antara masyarakat, industri dan government untuk sama-sama bisa mempertahankan ini semuanya. Oke, baik Bapak. Artinya ini menjadi suatu kabar baik, tapi juga kita harus tetap bersinergi untuk bisa mempertahankan kondisi ini ya Pak ya. Artinya jangan sampai kita sudah boleh masuk lagi wisatawan, tapi justru lalai dengan adanya kelonggaran dari regulasi tersebut. Baik, saya ke Pak Wawan. Mungkin pertanyaan yang masih sama ya Pak ya. Bagaimana Pak di kondisi kepariwisataan setelah adanya kelonggaran PPKM ini Pak Wawan? Ya, baik. Terima kasih Mbak Arin. Jadi nyambung Mbak Bobi tadi. Tentu kalau ditanya kesiapan, ya reaktivasi itu memang kuncinya kesiapan. Ya. Nah, hasil monitoring evaluasi yang selama ini berjalan, tentu kita juga melihat ya seberapa siap sebetulnya, terutama destinasi. Terutama destinasi, karena destinasi ini kan cukup lama juga tutup. Dan di PPKM level 3 ini pembukaannya juga secara bertahap, artinya kemudian tidak semuanya dibuka secara bersamaan. Nah, hasil monitoring evaluasi kami memang khususnya di destinasi wisata itu memang tidak kemudian semuanya bisa masuk ke destinasi. Jadi kemarin karena kita wajib menggunakan QR Code Peduli Lindungi, itu tidak semua wisatawan kemudian bisa masuk, terutama penyebab yang paling menjadi kesulitan masuk adalah anak umur di bawah 12 tahun. Jadi itu salah satunya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan banyak masyarakat yang belum paham atau belum tersosialisasikan dengan baik, harus download aplikasi Peduli Lindungi, termasuk salah satunya. Sehingga kalau di prosentase itu 40% bisa masuk, 60% tidak bisa masuk. Jadi cukup banyak yang putar balik. Jadi ini sebetulnya sayang sekali, sehingga mereka kemudian cari tempat yang lain, tempat yang lebih bebas, ya, sehingga ini yang kita khawatirkan euforia semacam ini. Nah, kalau dari sisi vaksin seperti yang tadi disampaikan Mas Bobi, kita memang sudah mencapai 86% kalau untuk DIY. Cuman memang tidak merata di seluruh kabupaten kota, artinya bukan 86% itu semua sama. Ada 2 kabupaten yang masih tertinggal, ya, tingkat prosentase cakupan vaksinasinya. Nah, ini yang perlu kita dorong. Jadi biar kemudian merata untuk cakupan vaksinasinya. Dan kemudian yang ketiga memang kalau dari sisi pemerintah kita sebetulnya senang ya, karena kalau reaktivasi tentu akan menggerakkan perekonomian tadi seperti yang sudah disampaikan. Dan itu efeknya luar biasa di pertumbuhan ekonomi DIY. Dan kita juga tidak ingin terjadi menghadapi Natal dan Tahun Baru, ini kan sudah dekat nih ya. Jadi memang perlu diantisipasi sejak awal dan kemudian perlu kita persiapkan hal-hal yang memang harus sejak awal juga kita koordinasikan. Jadi misalnya tadi sudah disinggung kesiapan CHSE-nya, karena beberapa banyak yang kemarin tutup kemudian ada yang rusak dan sebagainya, ini perlu kita perbaiki, kemudian kita refill lagi sehingga mereka lebih siap kembali. Saya kira itu, sehingga memang kata kuncinya kalau kita bicara reaktivasi adalah kesiapan. Betul. Baik Bapak, artinya sudah mulai ancang-ancang ya Pak ya untuk mengantisipasi adanya wisatawan yang kembali berkunjung ke Yogyakarta. Saya ke Pak Aslam. Bapak tadi disampaikan juga bahwa dengan adanya ditunjukkan adanya geliat pariwisata yang sudah mulai kembali terlihat ini Pak. Sektor perekonomian juga pasti merasakan dampaknya. Kemarin sempat roller coaster Pak, naik turun seperti itu. Akhirnya juga sekarang Pak wisatawan sudah kembali berkunjung ke Jogja. Ini ada harapan untuk kembali meningkatkan sektor perekonomian. Bagaimana Pak Aslam melihat tersebut?
Ya karena di Jogja ini kan kita nggak punya tambang, nggak punya industri besar. Gitu. Tapi untungnya Allah itu memberikan keadilan ke Jogja ini. Diberikan rezeki yang berupa alam yang indah, kemudian diberikan anugerah berupa budaya, sehingga dengan berbekal budaya dan alam yang indah itu bisa mengelaborasi ekonomi masyarakat, termasuk pada saat pandemi seperti ini. Saya sangat percaya siapapun pasti terkena dampak pandemi secara ekonomi ya, secara ekonomi pasti terdampak. Nah, oleh karena itu, karena Jogja ini punyanya budaya dan pengungkit olahan lokal Jogja ini ya pariwisata, sektor ekonomi yang paling dominan mendukung ekonomi di Jogja ini kan olahan, industri olahan. Industri olahan bisa bangkit kalau wisata itu bangkit. Nah, harapan semua saya kira teman-teman Mas Bobi tadi sudah sampaikan, saya apresiasi ke teman-teman GUPI. Teman-teman GUPI sudah punya komitmen, artinya JSE digenepi, kemudian vaksin juga digenepi, kemudian protap di titik-titik destinasi juga teman-teman di pengelola destinasi juga sudah punya kesamaan bahasa, kesamaan sikap dalam menghadapi pandemi ini. Nah, terhadap relaksasi 2 tahun ini, ekonomi kita ini, mungkin Tuhan akan memberikan rezeki yang lebih baik gitu di Dangir sak jerone 2 tahun ini. Ben sesuk le tukul tambah oke gitu. Sehingga kalau saya menyikapi pandemi ini, satu saya percaya secara ekonomi teman-teman industri ini pasti terdampak, teman-teman UKM terdampak. Akan tetapi saya optimis selama 2 tahun pandemi ini banyak ilmu, banyak yang diambil oleh teman-teman pelaku ekonomi. Sehingga saya optimis ya, ke depan ini akan lebih baik. Misalnya pasar digital yang dulu tidak familiar dengan teman-teman UKM. Ini di pandemi ini menjadi familiar. Pasar digital itu. Kemudian marketing yang berbasis digital di pariwisata juga. Ini yang dulu teman-teman pengelola destinasi di tingkat kampung-kampung itu dulu nggak begitu familiar dengan digitalisasi. Dengan pandemi ini mereka suka nggak suka, siap nggak siap, mereka terus sinau. Harus belajar ya Pak ya. Sehingga ke depan menurut saya optimis ya di Jogja ini. Tingkat kunjungan wisatawan di Jogja ini sangat tinggi. Kemarin hari Minggu saya sempat ke Gunung Kidul, Mas Wawan. Saya sempat jalan-jalan. Ternyata pantai di Gunung Kidul tutup semua. belum bisa dibuka buka. Ya Pak ya. Nah, akibatnya bagi destinasi yang tidak pantai gitu, beberapa ini menjadi kemudian bludak gitu. Bludak. Nah, Mas Bobi tadi sudah sampaikan, saya berbangga hati dengan teman-teman GUPI. Artinya bisa berjalan sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, misalnya tadi JSE dan sebagainya. Nah, meskipun saya optimis ekonomi ke depan di bidang industri dan pariwisata itu akan lebih baik, akan tetapi tentu terkait dengan jogo kesehatan itu tetap harus jangan sampai jadi kemudian faktor utama ya Pak. Gandeng wis level 1 atau entek levelnya gitu terus kita lengah gitu kan. Jangan sampai gitu. Baik Pak. Meskipun leveling wis entek tapi tetap prokes itu tetap harus kita bangun bersama-sama dengan Dinas Pariwisata dan Mas Bobi selaku teman-teman di industri pariwisata. Baik Bapak. Artinya prokes ini juga menjadi salah satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan apapun kondisinya ya Pak ya. Baik, kita akan jeda sejenak, pemirsa tetap bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih seputar reaktivasi pariwisata di DIY pasca pelonggaran PPKM. Saya akan kembali ke Pak Owan terlebih dahulu. Pak Owan, seperti yang disampaikan oleh Pak Aslam tadi ya, akhir pekan ternyata sekarang sudah mulai ramai Pak. Mungkin juga mahasiswa yang kemarin
pulang kampung dalam waktu cukup lama, sekarang sudah kembali ke Yogyakarta dengan adanya wacana kuliah sekolah tatap muka ini Pak. Nah, bagaimana Bapak dari pemerintah sendiri, dari Dinas Pariwisata mempersiapkan hal tersebut, karena saya yakin ini juga menjadi satu PR besar untuk mengajak seluruh pihak bisa bersinergi menyambut momen ini Pak Wawan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Erin. Jadi memang tadi saya nyambung kata kunci kesiapan itu kalau diurai lagi sebetulnya cukup banyak. Ya, salah satunya ya melalui penyiapan QR Code Peduli Lindungi yang sudah diwajibkan sekarang. Ya. Memang destinasinya dibukanya secara bertahap. Jadi ini sudah tahap yang kedua. Jadi ada 8 destinasi, 7 plus 1 Prambanan Pak Aslam. Jadi tadi yang Gunung Kidul memang banyak yang masih ditutup ya. Terutama wisata air itu memang belum diprioritaskan untuk dibuka dulu. Sehingga memang bertahap. Nah, kita sekarang sedang memulai untuk tahap yang ketiga. Jadi kita minta usulan nominatif dari kabupaten kota, destinasi mana yang sudah memenuhi kriteria. Ya, salah satunya sudah punya sertifikat CHSE, kemudian juga sudah punya QR Code Peduli Lindungi, karena itu akan dua-duanya akan sangat berpengaruh terhadap kesiapan. Tadi seperti Mbak Arin sampaikan, kalau membludak mahasiswanya sudah balik pada ke Jogja dan sebagainya, itu akan mengontrol carrying capacity di destinasi terutama. Ya, karena kalau kita bicara di destinasi, di QR Code Peduli Lindungi itu sudah ada kapasitas maksimalnya. Sehingga nanti bisa dikontrol sebetulnya pengunjungnya sudah berapa, sudah melampaui carrying capacity-nya tidak, itu bisa kita kontrol. Dan kebetulan kami juga gunakan Visiting Jogja ya di destinasi, sehingga ini lebih juga membantu. Kalau bisa reservasi itu lebih terkontrol sejak awal, artinya bisa diantisipasi melonjaknya. Nah, kemudian mungkin tidak hanya di destinasi, tapi kemudian di tempat-tempat kuliner, resto ini yang luar biasa ya. Kalau kita lihat malam itu Jogja itu sudah penuh sekali, ramai sekali ya. Sehingga ini jadi evaluasi kita bersama bagaimana terutama untuk rumah makan yang kecil atau warung-warung itu yang mungkin tidak punya QR Code Peduli Lindungi ini yang perlu kita antisipasi. Kemarin dievaluasi juga disampaikan oleh Kemenko Pak Luhut, Kemenko Marves, bahwa itu Pemda perlu memikirkan ya, terutama warung-warung kecil karena justru itu kerumunannya susah dikontrol ya, daripada yang resto yang sudah punya CHSE, punya QR Code Peduli Lindungi. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian kami juga saat ini sedang mempertimbangkan, karena kita sebetulnya sudah punya peranatan anyar Pelesiran Jogja yang dulu sudah dibuat 2020. Karena tidak setiap destinasi sekarang ini sudah bersertifikat CHSE. Sehingga kita minta untuk bantuan dari Satgas Covid untuk verifikasi kesiapan masing-masing destinasi wisata. Sehingga nanti khusus destinasi yang memang belum punya sertifikat CHSE, maka kita minta verifikasi dari Satgas Covid mengenai penerapan protokol kesehatannya seperti apa, kemudian kesesuaiannya dengan peranatan anyar Pelesiran Jogja yang dulu pernah kita buat tahun 2020 itu. Sehingga ini akan menjadi sinergi antar kemudian pemerintah, kemudian teman-teman pelaku wisata, termasuk wisatawannya. Karena memang pesannya ya kita memang harus mengedukasi. Betul. Mengedukasi masyarakat, termasuk mahasiswa yang balik ke Jogja lagi ini, bahwa kita memang harus gunakan QR Code Peduli Lindungi. Sekarang sifatnya memang harus wajib. Kalau itu semua yang buka harus punya. Nah, makanya tadi PR-nya yang kecil-kecil itu bagaimana, sehingga ini yang perlu kita sekarang pikirkan. Apalagi tadi saya sampaikan menghadapi Natal dan Tahun Baru ini pasti akan lonjakannya luar biasa nanti. Betul. Oke, baik Bapak, artinya mungkin lebih ke bagaimana semua pihak juga bisa punya kesadaran untuk menyambut momen ini ya Pak ya. Bahkan kalau kita berbicara soal pariwisata bukan sekedar destinasi wisata saja, tapi juga kuliner pun juga menjadi bagian dari sektor pariwisata yang mungkin masih harus kita ajak untuk bisa punya kesadaran. Yuk setidaknya
aplikasi Peduli Lindungi ini wajib ya Pak untuk semua yang datang ke destinasi wisata di Yogyakarta. Baik Pak Wawan, saya beralih ke Pak Bobi. Bapak, bagaimana strategi atau mungkin persiapan dari rekan-rekan GIPI menyambut momen ini Bapak, yang saya yakin juga ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi teman-teman GIPI. Yeah. Jadi di beberapa waktu yang lalu kami juga sudah sampaikan permasalahan dari reaktivasi industri dan pariwisata ini. Ada beberapa poin yang memang harus kita upayakan bersama. Yang pertama pasti sisi infrastruktur. Yeah. Artinya dengan sekian lama tutup ini kita wajib mengevaluasi kembali sisi infrastrukturnya. Karena ada beberapa destinasi yang mungkin sifatnya sedikit adventure begitu ya, yang itu kita juga tidak tahu selama ini perawatannya seperti apa. Ini jadi satu hal yang artinya pada saat kita memang akan membuka kembali, artinya kita harus bisa memastikan bahwa semua destinasi yang akan digunakan itu safe buat tamu, karena itu bagian dari sisi CSC tadi. Betul. Jadi sisi safety-nya memang harus kita bisa kontrol dengan baik. Yang kedua sisi SDM-nya sendiri. Saya cukup merasakan kemarin di beberapa waktu yang lalu kami bergerak di Kulon Progo yang mungkin selama ini karena memang masa vakumnya cukup lama, teman-teman juga tidak ada sedikit canggung dalam menghandle tamu. Oke. Nah, ini dari SDM-nya ya Pak dari ya. SDM-nya. Artinya ini SDM juga perlu kita refresh kembali, gitu, sehingga bagaimana nanti pada saat memang itu sudah memang mau dibuka, si SDM juga siap untuk itu. Nah ini beberapa hal yang memang kita harus perhatikan gitu ya, sehingga nantinya pada saat memang interaksi antara wisatawan dengan pengelola destinasi ini sudah terjadi, ya yang menjadi standar selama ini untuk dikerjakan itu tetap bisa dijalankan. Dan teman-teman ya seperti kita ibaratkan mesin itu, kita mulai panasin kembali gitu ya, jadi ready untuk nanti bisa berjalan kembali. Dan yang ketiga pasti selalu saya ingatkan tadi, bagaimana sinergi monitoring dan evaluasi ini, karena itu poin yang paling penting sebenarnya. Pada saat kita memang bicara reaktivasi, bagaimana jangan sampai program reaktivasi ini terkendala dengan beberapa hal yang menjadi kelengahan kita bersama. Karena euforia dari dibukanya kembali kadang-kadang itu bisa menjadi blunder buat kita sendiri gitu. Ini yang kita harapkan, kesadaran buat masyarakat, karena kunci dari semua adalah masyarakat yang bertanggung jawab. Artinya bagaimana masyarakat bisa menjadi host yang bertanggung jawab dan host yang baik. Gitu, sehingga kalaupun sisi wisatawan yang tidak memenuhi standar, masyarakat pun bisa menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk bisa mentertibkan di situ. Karena case ini kita tidak bisa bergantung 100% ke government. Tapi kolaborasi tadi government, industri, dan masyarakat, tentunya ini menjadi kekuatan bersama Jogja untuk segera kita bisa menuntaskan reaktivasi ini gitu ya. Sehingga harapannya karena perekonomian kita itu, kalau kita lihat dari sisi BI sampaikan bagaimana perekonomian Jogja itu berbasis kerumunan, antara mungkin juga dari sisi pendidikannya dan pariwisatanya, itu yang harus kita jaga benar gitu. Kerumunan yang sehat ini seperti apa? Kerumunan yang benar-benar bisa safe itu seperti apa? Ini yang menjadi kesadaran kita bersama, dan tentunya kita dorong bagaimana perekonomian Jogja bisa pulih kembali. Sinergi semua pihak diperlukan di sini ya Pak Bobi ya. Pastinya. Oke, saya kembali ke Pak Aslam. Bapak, tadi Bapak sempat cerita mungkin beberapa kali juga sempat berkunjung ke beberapa wilayah di Jogja ya Pak ya. Tadi mampir juga ke Gunung Kidul dan seterusnya. Kalau Bapak lihat selama ini Pak, sebenarnya yang masih menjadi kendala di lapangan itu apa sih Pak Aslam? Jadi tadi Pak Wawan kan cerita ya, ada 86% vaksin itu ternyata kan belum merata. Ada dua kabupaten yang ternyata di kota dengan di Bantul dan Gunung Kidul mungkin berbeda persentase yang sudah tervaksinnya. Nah menurut saya ini bagian menurut saya, kalau saya tidak matur kendala ya, tapi PR. PR karena kalau begitu Mas Bobi nanti dari sisi infrastrukturnya disiapkan, tapi teman-teman pelaku di lapangan tidak safety dari sisi vaksinasi, maka juga ini juga akan jadi PR. Oleh karena itu 86% ini perlu dicek. Yang di kota ini janjiannya gagak mumpuk terbesarnya di kota gitu. Nah, padahal banyak destinasi kita yang di pedesaan. Nah, oleh karena itu melalui Pak Wawan mungkin bisa mohon nanti juga ada percepatan terkait dengan vaksinasi itu. DPRD DIY sudah memberikan rekomendasi kepada
eksekutif untuk bagaimana menggunakan DAES karena sudah ada PMK yang mengatur dimaksimalkan vaksinnya. Jadi vaksin itu bukan hanya pelaku yang misalnya yang jogol di destinasi. Ini ya bojone, anaknya, sak keluarganya divaksin. Gitu. Karena dia jaga di situ. Kan dia mulai juga di rumah. Sehingga dia, istrinya, anaknya gitu. Kalau satu rumah itu sama ibu ya semua di keluarga itu harus divaksin. Mohon ada percepatan nanti Pak Wan, karena begitu nanti levelnya medun, tapi kalau teman-teman di tingkat lapangan ini belum disiapkan juga menjadi kendala kita juga. Kemudian yang kedua, Mas Bobi, Mas Wawan tadi kan sudah cerita, nanti yang salah satu alatnya itu Peduli Lindungi. Nah saya kok tadi Mas Wawan juga sudah sampaikan kendalanya nanti karena belum semua masyarakat ini familiar dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jangan sampai nanti sak rombongan kuwi separuh duwe Peduli Lindungi, separuh durung gitu. Separuh untuk melebu, separuh ora untuk melebu, ini kan jadi masalah. Sehingga jangan sampai ya ada fleksibel di lapangan lah. Tapi saya sepakat dengan Mas Wawan dan Mas Bobi bahwa intinya sing melebu di Jogja ini mau di pariwisata atau di restoran atau di hotel itu safety dari sisi kesehatan. Nek kira-kira orang duwe Peduli Lindungi, yang penting dia bawa bukti bahwa dia sudah vaksin, dia sudah antigen barangkali ya Pak ya. Sudah gitu. Kan karena intinya kan Peduli Lindungi itu tinggal merekam itu. Betul. Vaksinnya kapan, pertama, kedua kapan, kemudian antigennya sudah muncul itu di Peduli Lindungi. Karena di bandara pun juga begitu. Di bandara itu nggak serta-merta. Nek kira-kira ada calon penumpang pesawat yang dia tidak bisa membuka Peduli Lindungi, misalnya handphone dia Apple, gitu. Dia kesulitan untuk mengaktifkan aplikasi itu. Satu saat pernah rombongan itu ada teman yang karena handphonenya nggak bisa diaktifkan aktivasi Peduli Lindungi itu. Tapi dia bawa sertifikat fisik vaksinnya. Dia bawa surat antigennya, surat PCR-nya dia bawa. Sehingga tetap ini diladeni. Diladeni, ada pintu yang untuk aplikasi, ada pintu yang untuk manual. Sehingga jangan sampai nanti itu menjadi kendala. Tadi itu ilustrasi saya. Sak rombongan, sing separo duwe Peduli Lindungi, sing separo ora duwe. Kalau petugas di lapangan nanti hitam putih diperintah Mas Wawan kan sing separuh itu melebu, sing separuh mulai itu kan tadi. Masak bareng, makan bareng sekali. Baik Bapak. Nah, ini jangan sampai menjadi kendala kayak gitu. Baik. Karena ini sepele tapi mungkin nanti di lapangan menjadi problem gitu kalau ada tidak dipersiapkan dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Aslam. Ya pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya mau melanjutkan ke Pak Aslam lagi tadi ya Pak ya, terkait dengan salah satu mungkin hal sepele tapi wajib dilakukan adalah terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi. Ini perlu kesadaran masyarakat untuk bisa aware di situ. Nah Bapak, artinya kalau dengan penggunaan digitalisasi, ini kan diperlukan adanya satu kemampuan SDM yang juga pastinya mumpuni ya Pak ya. Kemudian dua juga ada sarana prasarana dan juga pastinya harus ada jaringan internet yang tersedia di situ. Nah, bagaimana Pak dengan kondisi Yogyakarta? Artinya kan ini perlu adanya dukungan untuk ketersediaan jaringan internet itu sendiri, Bapak. Dinas Kominfo sudah membuka diri untuk memfasilitasi jaringan-jaringan internet untuk sampai dengan di pedesaan. Bahkan pemasangan wifi di basis RW saja itu ada program di Kominfo, dan ini yakin sudah ada kerjasama koordinasi antar dinas pariwisata dengan Kominfo. Nah, oleh karena itu tinggal ini dimasifkan lagi saja Mas Wawan. Koordinasi dengan Kominfo kaitan dengan fasilitasi jaringan internet ke seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini, khususnya bagi yang di situ ada sentra-sentra ekonomi. Misalnya sentra kerajinan bambu di Delingung, sentra batik di Griloyo, ada sentra apalagi yang ini
ciri khas industri di Jogja. Ya. Kalau di kota kaitan dengan jaringan internet mungkin sudah jarang salah ya, tapi di pelosok desa menurut saya juga perlu ada percepatan juga dengan akses internet itu. Dan Kominfo sudah punya program kaitan dengan pemasangan perluasan jaringan internet itu, Mbak. Ya. Saya kira itu. Oke, baik Bapak. Artinya juga dari pemerintah sudah memberikan dukungan ya Pak ya untuk bisa terwujudnya upaya tersebut. Nah, saya kembali ke Pak Bobi. Bapak melihat tadi artinya digitalisasi menjadi salah satu hal yang bisa mensukseskan program-program yang dicanangkan pemerintah saat ini. Kaitannya dengan program-program di momen yang memang sudah kita bilang tadi Pak, ada dilema tadi ya Pak ya. Nah, dari GIPI sendiri seperti apa Pak upaya untuk bisa meningkatkan awareness terkait dengan penggunaan digitalisasi itu tadi Pak Bobi? Ya, tentunya ini menjadi satu pekerjaan bersama ya antara sisi industri dan pemerintah sendiri. Karena kembali lagi masyarakat sebagai user ini perlu benar-benar diberikan satu sosialisasi yang intens dan ada sisi konsistensi di situ. Itu bisa bayangkan ya. Kalau kita lihat Sabta Pesona. Ya. Sabta Pesona ini sudah zamannya Pak Susilo Sudarman. Setiap saat disosialisasi. Iya. Itu aja hasilnya kita juga bisa ukur gitu. Artinya sejauh mana itu bisa menjadi perubahan bagian hidup di masyarakat. Nah, kalau kita bicara tadi digitalize, kemudian sisi CSE sendiri, apalagi tadi aplikasi Peduli Lindungi, saya pikir ini satu hal yang masih cukup baru, yang perlu dan butuh konsistensi dalam melakukan sosialisasi. Iya. Nah, ini yang beberapa di kesempatan saya selalu menyampaikan peran Pok Darwis sebenarnya yang perlu dimaksimalkan untuk hal ini, karena Pok Darwis itu tahu persis karakteristik masyarakatnya. Kalau mungkin saya begitu ya, saya secara teori bisa lakukan, tetapi saya tidak tahu karakteristik masyarakatnya. Sedangkan Pok Darwis yang menjadi bagian dari masyarakat tahu persis. Betul. Makanya kenapa saya sampaikan bagaimana Pok Darwis harus lebih digenjot menjadi berperan aktif di masyarakat, baik itu di desa ataupun di kampung, di kota. Karena dia tahu persis gitu. Oh ya, karakteristik orang ini menyampaikannya begini nih. Agar apa? Agar konten dari apa yang disosialisasikan ini benar-benar bisa menjadi perubahan hidup. Iya. Karena kita tahu bahwa kalau kita tata kelola kehidupan baru ini kan menjadi perubahan gaya hidup kita ke depan. Iya. Bukan hanya masa pandemi. Betul. Artinya pada saat kita bagaimana hidup sehat sesuai dengan prokesnya ini kan merefresh kita untuk menjadikan bagian hidup kita. Nah, ini yang tidak bisa lagi ini hanya bagian dari sebuah regulasi, tapi kesadaran. Iya. Nah, kesadaran ini ya butuh bagaimana kita bisa masuk menjadi satu hal yang menyadarkan mereka. Ya, kami berharap mudah-mudahan sosialisasi di masyarakat ini konsisten dan kontinu tentunya. Ini yang kita harapkan sehingga nantinya seperti halnya misalnya aplikasinya Peduli Lindungi, kemudian juga CSE-nya sendiri itu dari bagian kehidupan kita. Dan tentunya yang terakhir adalah kesiapan pemerintah sendiri. Iya. Karena regulasi sebagus apapun pada saat itu tidak aplikatif, itu juga akan menjadi permasalahan buat kita sendiri. Iya. Kita bisa lihat teman-teman begitu semangatnya untuk bisa melakukan sesuai dengan regulasi tadi Peduli Lindungi. Tetapi di beberapa area yang blank spot, ini juga menjadi masalah buat kita. Artinya pertanyaan di kita sampai saya waktu itu sempat saya tanyakan ke Kominfo, bisa nggak kami dikasihkan daftar di destinasi yang blank spot? Karena kami akan juga bisa mengkomunikasikan gitu ya. Karena ini sangat penting karena ini menjadi hambatan juga aplikasi sebagus itu, tetapi juga kendala di lapangan secara aksesnya. Karena digitalize tidak bisa dilepaskan dari akses. Betul. Makanya kembali lagi kesiapan kita bersama untuk bisa mendukung semuanya bisa sesuai dengan harapan kita. Karena ini penting, karena ini menjadi bagian dari kehidupan kita bersama tentunya. Yuk sama-sama kita bisa konsisten untuk ini. Baik Bapak, keberlanjutan dan juga pastinya sinergi ini jadi kunci ya Pak ya. Gak cuma sekarang tapi mungkin ini akan terus berlanjut bahkan ketika pandemi berakhir begitu Pak Bobi. Ya baik, Pak Wawan saya juga mau tanya nih Pak. Kan tadi seperti disampaikan mungkin dengan adanya pandemi ini trennya akan bergeser ya Pak ya. Artinya bukan hanya di tengah pandemi ini saja tapi kedepannya nanti mungkin akan ada tren wisata yang berbeda di tengah masyarakat. Nah sejauh ini Pak Wawan kira-kira wisatawan di Jogja ini akan digiring kemana sih Pak ke depannya? Peluang wisata seperti apa yang mungkin bisa kita optimalkan lagi ke depannya nanti Pak Wawan? Ya, baik. Jadi memang seperti yang Pak Aslam sampaikan tadi,
pandemi ini memang memberikan banyak pelajaran buat kita, ya. Dan tadi juga disinggung digitalisasi. Artinya memang dengan pandemi ini kita seperti terakselerasi juga, seperti terakselerasi juga untuk bagaimana menciptakan ide-ide kreatif, kemudian bagaimana membuat sesuatu yang lebih menarik, ya, karena pembatasan kegiatan. Dan kebetulan memang PPKM yang ada di Jogja ini kan sebetulnya masih PPKM level 3, tanggal 5 sampai 18 Oktober. Nah, walaupun sesungguhnya itu tadi ada yang tidak merata Pak Aslam, jadi mungkin ada satu kabupaten yang tertinggal sehingga ini membuat bahasa Jawanya ganduli yang lain untuk turun level secara keseluruhan, karena masih ada satu tempat. Nah, nyambung ke yang Mbak Arin sampaikan ke depan seperti apa, tentu sudah bisa kita lihat sejak sekarang sebetulnya, ya, sejak sekarang. Nah, masyarakat sudah terbiasa juga dengan event-event yang sifatnya virtual misalnya. Itu sekarang sudah, dulu jarang sekali, hampir tidak pernah tanpa penonton dan sebagainya. Tapi sekarang sudah mulai terbiasa. Ya, pertunjukan event besar tanpa penonton, tapi kemudian disiarkan lewat channel YouTube, live streaming dan sebagainya. Ini sekarang sudah jadi kebiasaan, dan itu bisa jadi ke depan juga akan jadi tren, ya, karena mereka nggak harus berkunjung karena waktu, keterbatasan, kesibukan kerja dan sebagainya. Mereka tetap bisa lihat event melalui live streaming YouTube misalnya, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh saja. Nah, artinya kalau kita bicara pariwisata, dan kalau boleh saya kelompokkan, ya, misalnya antara industri dan destinasi tempat Mbak Bobi ini, mungkin relatif lebih siap, ya, teman-teman industri daripada teman-teman yang di destinasi tadi yang disampaikan. Sehingga betul sekali yang disampaikan Mbak Bobi, memang kalau kita boleh gunakan istilah, tidak hanya siap hardware-nya, sarprasnya, infrastrukturnya, tapi juga harus siap brandware-nya, artinya orangnya itu memang harus disiapkan menghadapi era yang ke depan, pelatihan dan sebagainya. Kemarin kami juga dengan teman-teman Pok Darwis bagaimana mereka mempromosikan destinasinya melalui medsos dan sebagainya. Ini kan sekarang sudah sebuah kebutuhan, jadi biar desa wisatamu dikenal, maka kamu harus punya medsos yang aktif untuk kamu promosikan, misalnya seperti itu. Ini salah satu contoh kesiapan yang harus disiapkan dari sisi brandware-nya. Dan kemudian tentu sekarang teknologinya juga semakin pesat, sehingga yang ketiga berkaitan dengan sisi software-nya. Nah, contoh software adalah yang QR Code Peduli Lindungi tadi yang disampaikan. Kami sudah sampaikan bahwa kalau memang QR Code Peduli Lindungi itu perlu metode lain atau cara lain jika ada kesulitan seperti tadi. Yang wisatawan yang biasanya melakukan scan QR Code gagal atau tidak bisa karena dia bukan smartphone, versi OS-nya masih lama dan sebagainya, itu bisa dengan, kemarin kami bersama-sama dengan teman-teman Kemenparekraf atau Kemenparekraf juga mengedukasi. Jadi caranya misalnya salah satunya dengan dari pengelola yang membantu memasukkan, walaupun itu agak lebih lama, kemarin sudah disimulasikan. Jadi misalnya kita logout dulu, mereka bawa KTP tidak, kemudian kita coba masukkan. Tadi seperti Mbak Arin sampaikan, ada memang dinamika kesulitan itu pasti ada, tapi itu sudah upaya, artinya mereka juga belajar membantu melayani. Jika ada kesulitan maka digunakan HP-nya pengelola untuk login memasukkan itu, sehingga database-nya tetap tercatat bisa masuk. Dan kasusnya unik-unik Mbak Arin, Pak Aslam. Ya, ada yang nggak bawa KTP, jadi kita kesulitan untuk masukkan. Coba dipotretin dulu yang di rumah siapa, nanti dikirim ke sini kita masukkan sampai gitu Pak. Jadi ini contoh-contoh kecil di lapangan yang dinamikanya macam-macam. Dan baru ketahuan ternyata KTP-nya hilang Mbak, nggak ketemu, dibawa anaknya. Jadi malah di destinasi itu marah-marah, wah ini gimana KTP saya baru ketahuan sekarang hilang. Yang kemarin-kemarin nggak pernah dipakai. Jadi ini salah satu contoh memang tadi seperti yang Pak Ubi sampaikan, ini kesiapan sumber daya manusia juga memang jadi kunci. Ya, ini melayani dengan baik, kemudian biar aplikasi itu juga berjalan dengan baik, memang butuh waktu. Akhirnya kita memang harus, tapi tidak boleh menyerah, kita tetap cari metode lain bagaimana caranya aplikasi itu, karena itu sudah jadi keputusan pemerintah untuk mengawasi
masyarakat, mendisiplinkan masyarakat, kemudian juga salah satu meningkatkan kualitas data kita mengenai cakupan vaksinasi. Baik Bapak, karena kalau kita melihat memang penikmat wisata itu bukan hanya milenial saja ya Pak ya, tapi dari segala usia juga menjadi penikmat wisata. Artinya memang butuh effort lebih untuk bagaimana mendekatkan digitalisasi kepada masyarakat secara merata. Baik, kita akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih seputar reaktivasi pariwisata di DIY pasca pelonggaran PPKM. Saya mau ke Pak Bobi lagi. Bapak, ini tadi seperti yang disampaikan bahwa dalam waktu kurang lebih 2 bulan lagi ya Pak ya, kita memasuki momen libur Nataru. Ini menjadi salah satu momen yang kalau saya boleh bilang harus kita persiapkan sejak dini. Kira-kira Bapak, sejauh ini seperti apakah persiapan dari teman-teman GIPI untuk menyambut momen tersebut untuk mengantisipasi adanya lonjakan dari wisatawan yang berkunjung ke Jogja Pak? Ya, tentunya tadi seperti yang sampaikan Pak Wawan tadi, bahwa dari sisi industri memang sudah jauh lebih siap gitu ya, karena kami dari sisi beberapa persyaratan tadi, baik itu sertifikasi CSI itu sudah ready, kemudian juga Peduli Lindungi juga hampir 95% di industri sudah memang mengimplementasi itu. Dan tentunya yang kedua pasti kami selalu berkoordinasi dari 22 asosiasi anggota kami dalam menjaga bersama. Tentunya menjaga bersama ini tentunya bagaimana implementasi dari semua tadi aturan yang ada. Nah, ada satu hal tadi yang sedikit saya tertinggal tadi berhubungan dengan reaktivasi tadi. Jadi Pak Wan juga sampaikan ada 2 sisi yang tadi, yang pertama infrastruktur, yang kedua SDM-nya, yang ketiga sebenarnya ini nggak bisa ketinggalan sebenarnya. Kemampuan secara finansial industri untuk memulai usahanya kembali. Ini yang menjadi permasalahan baru, gitu. Artinya pada saat seperti sekarang tidak sedikit industri yang secara kapital mereka memang tidak memiliki kemampuan lagi untuk menggerakkan itu. Nah, inilah yang kami harapkan dari pemerintah daerah bisa menjembatani dengan teman-teman di lembaga keuangan, gitu ya. Bagaimana bisa memiliki ada satu sisi supporting untuk sisi permodalan kembali, karena tentunya dengan situasi yang cukup lama ini di tahun yang kedua ini teman-teman membutuhkan bantuan supporting dari sisi permodalan itu, sehingga bagaimana nantinya pada saat ekonomi mulai bergerak kembali, sisi permodalan itu tidak menjadi hambatan buat mereka semuanya. Nah, ini yang kita harapkan ada satu langkah gitu ya, artinya nanti pemerintah daerah dengan lembaga keuangan bisa menjembatani kesulitan kami ini. Nah, ini harapannya, dan tentunya yang terakhir pasti seperti yang kami bilang tadi, bahwa semuanya saya pikir akan kembali ke sisi monitoring dan evaluasi. Kalau dari sisi industri, kami yakin dan kami sampaikan kesiapannya untuk selalu menjadi supporting dari pemerintah daerah untuk menjalankan semua aturannya. Tetapi satu hal yang memang kami harapkan adalah ketegasan pemerintah daerah sendiri dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Sehingga ini yang kami harapkan benar-benar sehingga bisa satu berjalan berkesinambungan gitu ya, antara kami menjalankan implementasi untuk itu, tapi monitoring dan evaluasi memang itu harus perlu sekali. Karena kembali lagi jangan sampai pada saat kita memasuki zona nyaman kita lengah kembali dan itu menjadi petaka buat kita kembali ke depan. Ini yang kita tidak harapkan bersama, sehingga kami selalu berharap mari kita sama-sama untuk melakukan monitoring dan evaluasi, baik kami akan di sisi industri sendiri dan nanti pemerintah daerah juga akan melakukan bersama untuk hal itu. Intinya bagaimana kegiatan kepariwisataan Jogja itu bisa sehat, aman, lancar, dan tidak menimbulkan efek yang negatif di kesehatan. Oke, baik Pak Bobi, monitoring dan evaluasi ini ya Pak ya, untuk melihat jangan sampai dengan adanya kelonggaran ini justru nanti amit-amitnya meningkatkan kembali jumlah kasus COVID-19 ya Pak ya. Wisata tetap aman dan juga nyaman di Yogyakarta. Baik Pak Bobi, saya ke Pak Aslam. Bapak, tadi disampaikan juga bahwa memang betul mungkin butuh sosialisasi ya Pak ya untuk para pelaku wisata bagaimana bisa mensukseskan program-program tersebut. Nah, tapi artinya Pak di sini juga sosialisasi barangkali juga harus dilakukan kepada wisatawan
wisatawan itu sendiri supaya bisa berwisata dengan sehat dan juga aman. Kira-kira Pak Aslam, sosialisasi seperti apa yang bisa dilakukan saat ini dan cara yang paling tepat kira-kira seperti apa Bapak? Gini, jadi benar apa anunya Mbak M. Jadi yang perlu diberikan edukasi untuk kesiapan menuju entah level tadi itu bukan hanya teman-teman pengusaha, bukan hanya teman-teman pelaku, bukan hanya infrastruktur tadi yang Mas Bobi, neng yo sing arep teko itu ya bagaimana diedukasi. Iya. Nah tadi sudah disampaikan oleh Mas Bobi, mencanangkan apa tadi Mas? Sabta Pesona itu wis berumur meh 20 tahun Mas ya. Itu saja progresnya sangat luar biasa lambannya. Artinya ya melalui berbagai macam media sosial menurut saya perlu dilakukan sosialisasi. Termasuk tadi itu ketika ada wisatawan masuk itu nek daerah dipeduli lindungi tenan jadi bantu. Itu bagian dari sosialisasi. Dia kalau nanti pulang dia akan cerita sama tetangganya, sesuk nek arep nang Jogja, engko lho disiapi lho peduli lindungine. Soalnya ning kono komedi ditakoni gitu. Ini bagian dari teman-teman pengusaha yang tetap konsisten menjaga kesehatan, prinsip sehat, lancar itu bagian dari sosialisasi menurut saya. Saya datang di satu destinasi wisata gitu. Kemudian di situ saya nggak siap peduli lindungi. Kemudian saya diedukasi oleh petugas di pintu masuk itu. Saya pulang cerita sama teman-teman, sama tetangga saya. Sesuk nek kesana neng Jogja, kowe disiapke sik lho peduli lindungine. Nek ora kowe nggawa kartu vaksine utawa antigenmu iki tok gawa. Nek ora kerasa mlebu. Ini bagian dari teman-teman di lapangan, teman-teman pengusaha itu pada saat mereka menerapkan pola-pola prinsip sehat, wisata sehat tadi itu, sebenarnya mereka sedang sosialisasi juga gitu. Ke masyarakat. Karena ini kan gedok tular itu akan lebih efektif. Betul. Biasa rombongan pulang bareng-bareng cerita nanti di rumahnya. Sesuk nek arep nek nang Jogja lho ya. Gitu, itu bagian dari sosialisasi juga. Nah, oleh karena itu kebersamaan tadi itu menurut saya perlu dilakukan sinergi kebersamaan antara siapa, antara pemerintah, antara pengusaha, kemudian masyarakat. Masyarakat khususnya masyarakat Pok Darwis dan pengelola destinasi wisata itu. Karena sosialisasi itu hanya dibebankan oleh pengusaha, juga nggak berat, dibebankan pemerintah juga berat. Karena kepentingannya kan sama ini, kepentingan pemerintah, pengusaha, masyarakat, ini kepentingan sama. Apa itu? Menciptakan wisata yang sehat itu tadi itu. Karena dengan wisata yang sehat ini, kalau dulu sebelum pandemi ini mungkin kita banyak cerita di Jepang, di Amerika, di sana itu bersih, sehat, kan ceritanya kayak gitu, ngalem wong gitu. Dan sekarang ini saatnya kita itu menunjukkan jati diri kita bahwa kita bisa kok seperti Jepang, seperti Korea, seperti yang lain yang wisatanya sehat gitu. Dengan apa? Sosialisasi yang masif tadi. Salah satunya tadi itu teman-teman pengelola di tingkat lapangan itu ya kalau jenengan nanti itu kepada wisatawan yang mau masuk ya nyuwun sewu, jangan hanya berpikiran untuk duit saja gitu. Oh serasa ora apa-apa ning nggonku, rasa peduli gitu kan. Ini bagian kebersamaan kita gitu. Jadi tetap panjenengan-panjenengan semua yang ada di lapangan mari bersama-sama kita terapkan karena itu bagian juga dari sosialisasi. Baik Bapak, gedok tular ya Pak ya, artinya juga menjadi salah satu juga cara ternyata wisatawan itu sendiri juga bisa menjadi media untuk melakukan sosialisasi dan justru itu cara yang cukup efektif ya Pak ya. Baik, nah Pak Wawan mungkin terakhir Bapak, tadi seperti yang disampaikan Pak Bobi juga bahwa ternyata salah satu yang menjadi PR saat ini adalah terkait dengan finansial dari pelaku industri itu sendiri. Nah kira-kira Bapak sejauh ini upaya apa yang dilakukan dari Dinas Pariwisata untuk menggandeng sektor perbankan mungkin ya Pak ya untuk bisa ikut meningkatkan geliat pariwisata khususnya untuk membantu para pelaku industri bisa kembali bangkit pasca kalau boleh kita bilang libur yang cukup panjang ini Pak Wawan. Baik, terima kasih Mbak Arin. Jadi betul sekali yang disampaikan Mas Bobi. Jadi kalau saya balik lagi contoh motor tadi ya, udah dipanasin tapi tangkinya kosong. Atau bahan bakarnya tinggal berapa mili ya, solar bensinnya sehingga masuk gigi 1 mungkin 1-2 kilometer pertama
bisa berhenti lagi. Jadi rugi yang manasin tadi cuman berhenti sampai sekian kilometer. Nah, itu juga saya kira dibutuhkan juga tidak hanya dari teman-teman industri tapi juga pelaku wisata di destinasi ya. Salah satu contohnya misalnya destinasi itu yang cukup berat kebun binatang. Misalnya satu contoh ya. Itu ada pengunjung atau tidak kan buayanya tetap butuh makan. Betul, Pak. Butuh makan, harimaunya butuh makan. Nah, ini terasa sekali beratnya mereka. Jadi seperti yang tadi sampaikan Pak Huy, memang betul. Kita butuh tidak hanya kesiapan dipanasi dulu, tapi memang tangkinya memang harus diisi. Diisi. Syukur-syukur bahan bakarnya lebih murah dari yang kemarin, jadi bisa jangkauannya lebih panjang. Nanti perkara 10 km pertama harganya mau naik lagi, tapi sudah siap lagi, misalnya begitu Ustaz. Nah, tadi kembali ke pertanyaan Mbak Arin, tentu kita pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata juga berkeinginan ya mendorong kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan berkaitan dengan kebijakan moneter. Karena kalau kita bicara moneter memang lebih banyak kebijakannya di pemerintah pusat sebetulnya. Kalau kita bicara keringanan pajak, kemudahan pinjaman dan sebagainya, suku bunga, itu memang lebih kepada kebijakan moneter yang kewenangannya di pusat. Tapi kemudian kita tidak bisa hanya diam karena kita juga punya mitra di daerah, Bank Indonesia dan sebagainya yang bisa kita ajak kemudian memberikan masukan dari kami. Kemudian kita juga berdiskusi karena memang faktanya di masing-masing daerah itu kondisinya juga berbeda. Ya. Betul. Kondisi kolabnya industri pariwisata teman-teman di GIPI, di DIY barangkali juga berbeda dengan di daerah lain. Sehingga memang secara umum bahan bakarnya itu tetap masih dibutuhkan. Kemudian tidak mencari sendiri diisi air gitu kan tetap rusak nanti mesinnya sehingga nggak bisa dipaksa. Nah, kata kuncinya memang kita tetap mendorong pemerintah pusat untuk memberikan keringanan, kemudahan baik itu permodalan, pajak dan sebagainya itu tetap kita dorong dan di beberapa kali kita evaluasi dengan pemerintah pusat itu selalu kita sampaikan karena itu keringanan-keringanan itu akan memudahkan restart kembali. Dan yang terakhir, namun demikian kita tetap tidak boleh bahasa Jawanya leno karena WHO itu sebetulnya kemarin menyampaikan Indonesia ini termasuk yang berhasil menangani pandemi, tapi kita nggak boleh euforia seperti itu sehingga tetap sekalipun yang diproyeksikan Desember Januari akan ada lonjakan tetap bisa kita antisipasi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Wawan. Dan sekali lagi pastinya kami juga mendukung terus bagaimana para pelaku wisata dan juga masyarakat pastinya saya yakin kita bisa ambil bagian untuk bisa mensukseskan program-program dari pemerintah terkait dengan upaya reaktivasi pariwisata DIY pasca pelonggaran PPKM. Kita bisa ambil bagian dan yuk mari kita sama beradaptasi untuk memasuki era kebiasaan baru saat ini. Terima kasih Pak Bobi, Pak Aslam dan juga Pak Wawan untuk bincang-bincang kita kali ini. Semoga kita dukung pariwisata Yogyakarta semakin bisa kembali meningkatkan geliatnya dan tetap menjaga faktor kesehatan sebagai perhatian yang utama. Terima kasih kepada para narasumber dan juga terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga terima kasih pastinya untuk venue kita kali ini di Raintree Boutique Villa and Gallery Yogyakarta. Sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan dan akhir kata saya Vanessa Bella Arin pamit undur diri. Sampai jumpa.